Sekarang kita masuk pada materi kas dan bank. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk dalam unsur kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada BI. Dalam pengertian kas, di sini tidak termasuk commemorative coin, emas batang dan mata uang emas, serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Kas perlu diatur sehingga tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan. Kas yang berlebihan dapat menimbulkan biaya opportunity. Oleh karena itu, agar dapat mengendalikan kas, perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Perubahan posisi saldo kas di bank umumnya disebabkan oleh 1. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. 2. Penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di BI. 3. Penggunaan untuk transaksi interbank, misalnya untuk kas kecil, pembayaran biaya operasional, biaya gaji, dan lain-lain. Penambahan uang kas untuk tujuan operasional harus diperhitungkan atas dasar kebutuhan dana rata-rata uang tunai setiap hari. Kebutuhan uang tunai yang melonjak pada hari-hari tertentu dapat disediakan dari persediaan dalam rekening penempatan dana pada bank-bank lain. Dengan demikian, maka besarnya penempatan alat likuid dalam bentuk tunai maupun penempatan pada beberapa bank harus dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan minimum dan syarat minimum yang harus dipelihara oleh suatu bank. Dalam terminologi keuangan dan perbankan, terdapat banyak pengertian mengenai likuiditas. Beberapa di antaranya dapat disebutkan sebagai berikut. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip. Dengan kata lain, menurut definisi ini, suatu bank dikatakan liquid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang daripada menitip dana maupun dari para peminjam atau debitur. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposanya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Menurut pengertian ini, bank dikatakan liquid apabila yang pertama, bank tersebut memiliki cash aset sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya. Yang kedua, bank tersebut memiliki cash aset yang lebih kecil dari yang tersebut di atas. Tetapi yang bersangkutan juga memiliki aset lainnya, khususnya surat-surat berharga yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya. Yang ketiga, bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash aset baru melalui berbagai bentuk hutang. Dalam terminologi yang hampir sama, dapat disebutkan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk menyediakan saldo kas dan saldo harta likuid yang lain untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, khususnya untuk
Yang pertama, menutup jumlah reserve required. Yang kedua, membayar cek, giro berbunga, tabungan dan deposito berjangka milik nasabah yang diuangkan kembali. Yang ketiga, menyediakan dana kredit yang diminta calon debitur sehat sebagai bukti bahwa mereka tidak menyimpang dari kegiatan utama bank, yaitu pemberian kredit. Yang keempat, menutup berbagai macam kewajiban segera lainnya. Yang kelima, menutup kebutuhan biaya operasional perusahaan berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa likuiditas adalah kemampuan suatu bank atau suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Secara praktis, likuiditas suatu bank sering dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang terdapat di bank tersebut pada waktu tertentu. Dalam hal ini, untuk kondisi Indonesia, pemerintah melalui Bank Sentral menetapkan kewajiban setiap bank untuk memelihara likuiditas wajib minimum sebesar 5% dari besarnya kewajiban terhadap pihak ketiga, dalam kurung dana masyarakat yang dimiliki. Nah, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu akuntansi untuk remise. Akuntansi untuk transaksi remise diperlukan pada saat pengiriman uang fisik ke cabang atau pada saat penerimaan uang fisik di cabang. Nah, sebagai ilustrasinya, contohnya, karena disebabkan kebutuhan alat liquid di cabang Tangerang, maka Bank Dewa Jakarta mengirimkan uang secara fisik sebesar 10.500.000.000 rupiah tunai ke Bank Dewa Tangerang. Nah, atas transaksi ini, maka Bank Dewa Jakarta akan mencatat sebagai berikut. Di mana RAK cabang Purwokerto sebesar 10.500.000.000 rupiah di sebelah debit dan kas sebesar 10.500.000.000 rupiah di sebelah kredit. Nah, sedangkan Bank Dewa cabang Purwokerto setelah menerima akan mencatat sebaliknya, yaitu di mana bisa kita lihat kas sebesar 10.500.000.000 rupiah di sebelah debit dan RAK cabang Jakarta sebesar 10.500.000.000 rupiah di sebelah kredit. Nah, sekarang untuk materi selanjutnya, yaitu penanaman alat liquid dalam rekening bank lainnya. Akuntansi penanaman pada bank lain meliputi saat penanaman, saat penerimaan atau perhitungan bunga, dan saat pencairan. Nah, sebagai contoh, apabila pada bulan April 2019, Bank Dewa Jakarta membeli deposito Bank Nabila sebesar 20 miliar dan suku bunga yang berlaku 7% setahun dengan jangka waktu 3 bulan. Selain itu, Bank Dewa Jakarta menempatkan sebagian dananya pada Bank Rahel Jakarta untuk call money atau pinjaman uang untuk jangka waktu sangat pendek, yaitu maksimal 8 hari, untuk mengatasi kesulitan likuiditas sementara suatu perusahaan sebesar 40 miliar dengan suku bunga 8% setahun dan dana dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank Dewa juga menempatkan uangnya pada Bank Rafael dalam bentuk deposits on call sebesar 45 miliar, suku bunga 7% setahun dan jangka waktu 2 bulan. Pembayaran kepada bank atau lembaga keuangan tersebut dilakukan atas beban rekening Bank Dewa Jakarta pada BI atau Bank Indonesia. Atas transaksi-transaksi tersebut, maka Bank Dewa akan mencatat sebagai berikut, di mana bisa kita lihat bank-bank lain deposito rekening Bank Nabila sebesar 20 miliar di sebelah debit, bank-bank lain call money rekening Bank Rahel sebesar 40 miliar di sebelah debit, bank-bank lain deposit on call rekening Bank Rafael sebesar 45 miliar di sebelah debit, dan Bank Indonesia atau BI Giro sebesar 100 miliar 50 juta di sebelah kredit. Dan pada saat penerimaan bunga secara berkala pada akhir bulan pertama diterima oleh Bank Dewa dan akan langsung dicatat pada rekening Giro Bank Dewa Jakarta di masing-masing bank tersebut. Dan perhitungannya bisa kita lihat di sebelah sini. Kita masuk dalam pelaporan giro wajib minimum reserve requirement. Giro wajib minimum adalah
kebijakan instrumen moneter yang ditetapkan Bank Indonesia berupa dana atau simpanan minimum yang harus dijaga oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di BI. Tujuan adanya GWM ini adalah antara lain untuk mengatur banyaknya uang yang beredar di masyarakat, mencegah inflasi, dan sebagai salah satu alat kontrol terhadap perbankan Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan 3 kebijakan GWM, yaitu yang pertama GWM primer, simpanan minimum yang wajib dijaga oleh bank dalam bentuk rekening giro di BI yang besarannya ditetapkan dari rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Tujuan GWM primer ini adalah untuk menjaga likuiditas dan rencana ekspansi usaha bank terkait. Yang kedua, GWM sekunder, simpanan cadangan minimum yang wajib dijaga oleh bank dalam bentuk surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito Bank Indonesia, dan surat berharga negara. Besaran GWM sekunder ditetapkan dari rasio dana pihak ketiga. Tujuan GWM sekunder adalah untuk menjaga aktivitas kredit yang diberikan oleh bank terkait dan menjaga cadangan likuiditasnya. Yang ketiga, GWM loan to funding ratio atau GWM LFR, simpanan minimum rupiah yang wajib dijaga oleh bank dalam rekening giro di BI sebesar persentase tertentu yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi LFR bank dan LFR target yang ditetapkan BI. Terlepas dari itu semua, pada intinya ada beberapa komponen yang diperhitungkan dalam penentuan GWM, antara lain yang pertama, komponen alat likuid, yaitu AKAS atau uang tunai, kertas, dan logam yang tersimpan dalam brankas atau kasana bank tersebut. B. Saldo dana milik bank tersebut yang terdapat pada bank sentral atau saldo giro BI. C. Tagihan atau deposito pada bank lain termasuk bank koresponden. D. Cek yang diterima tetapi masih dalam proses penguangan pada bank sentral dan bank koresponden. Dalam dunia perbankan, keempat jenis alat harta likuid tersebut sering disebut posisi uang atau money position bank yang bersangkutan pada saat tertentu. 2. Komponen dana pihak ketiga, yaitu A. Giro nasabah, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. B. Tabungan, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. C. Deposito berjangka. D. Sertifikat deposito. E. Kewajiban jangka pendek lainnya. Kita masuk dalam kredit yang diberikan bank. Kredit atau layanan pinjaman yang diberikan oleh bank harus diatur dan diawasi secara baik. Hal tersebut bertujuan agar kredit yang disalurkan dapat berjalan dengan baik dan dengan angsuran yang lancar, sehingga non-performance loan atau NPL akan tercatat sehat. Jenis kredit menurut bentuknya di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kredit rekening koran. Kredit ini debitur diberikan hak untuk menarik dananya atau rekening korannya sampai dengan batas plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan baki debit atau outstanding kredit atau dengan nilai rata-rata baki debit setiap bulannya. Yang kedua ada installment loan. Installment loan ini merupakan jenis kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit installment loan, angsuran pokok meningkat, namun angsuran bunganya menurun sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang masa kredit. Selanjutnya jenis kredit menurut jangka waktunya. Di sini yang pertama ada kredit jangka pendek. Kredit jenis ini merupakan jenis kredit dengan jangka waktu maksimum 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Lalu yang kedua, kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah adalah jenis kredit dengan jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun, kecuali untuk kredit tanaman musiman. Lalu yang ketiga, kredit jangka panjang. Jenis kredit ini merupakan jenis kredit dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Misalnya kredit produktif, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, dan lainnya.
Jenis kredit menurut kegunaannya terbagi yang pertama di sini kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan jenis kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan. Lalu yang kedua, kredit investasi. Kredit jenis ini merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur. Yang ketiga, ada kredit konsumsi. Jenis kredit konsumsi adalah jenis kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga dengan personal loan, misalnya kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit untuk pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan, dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya sih untuk menghitung bunga kredit? Nah, dalam perhitungan bunga kredit, ada beberapa metode yang dapat dipakai sebagai dasar perhitungannya, yaitu yang pertama ada effective rate atau pembayaran anuitas. Nah, ini merupakan praktik pembebanan bunga dan pokok angsuran yang sama setiap bulannya dengan selang waktu yang teratur. Anuitas dapat diperhitungkan dengan formula A sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurang 1 tambah I pangkat N, di mana A ini adalah anuitas dan M itu nilai kredit, itu tingkat suku bunga, dan N itu jangka waktu kredit. Sedangkan untuk menentukan bunga angsuran dapat dipergunakan perhitungan sebagai berikut. B1 sama dengan M dikali I, B2 sama dengan M dikurang A dikali I, B3 sama dengan M dikurang A dikali 2 dikali I, B4 sama dengan M dikurang A dikali 3 dikali I. Jadi rumusnya B sama dengan M dikurang A dikali N dikurang 1 dikali I. Selanjutnya, flat rate. Perhitungan bunga dengan flat rate didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Dengan demikian, untuk menentukan angsuran pokok dan bunga akan sangat sederhana. Pada praktiknya, apabila bank menggunakan flat rate ini, maka akan menentukan tingkat suku bunga yang lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan effective rate atau sliding rate. Mengapa demikian? Sebab jika bank menentukan tingkat suku bunga yang sama seperti pada effective rate atau sliding rate, maka total angsuran akan menjadi terasa sangat mahal. Sedangkan formula untuk menentukan angsuran pokok dan bunga yang dapat dipakai pada metode flat rate ini adalah sebagai berikut. Di mana M sama dengan plafon kredit, I sama dengan tingkat suku bunga, T sama dengan jangka waktu kredit, N sama dengan jumlah bulan angsuran selama masa kredit. Didasarkan pada contoh soal di atas, maka besar angsuran total per bulan adalah angsuran pokok bunga dan bunga sama dengan 28.666.666.000 selama 36 bulan. Akuntansi perkreditan. Sesuai dengan pengertian kredit atau loan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1C. Hal ini menunjukkan perlu adanya akad atau perjanjian kredit. Dengan perjanjian kredit, ini akan mengikat pihak bank dan debitur. Pengikat tersebut tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak selama syarat-syarat terpenuhi oleh kedua belah pihak. Bagi pihak bank, mengikat diri dalam perjanjian kredit berarti sebuah komitmen untuk memberikan kredit kepada debitur. Komitmen kredit merupakan transaction of balance, mempengaruhi neraca maupun laba rugi, namun potensial untuk mempengaruhinya jika komitmen tersebut direalisasikan dalam istilah akuntansi bank. Dalam istilah akuntansi bank, komitmen seperti transaksi ini hanya bersifat administratif, namun jika sudah efektif, maka nilainya akan sangat material. Oleh karena itu, transaksi ini harus dicatat dalam rekening administratif kelompok komitmen kewajiban. Mengapa dicatat sebagai komitmen kewajiban? Hal ini dikarenakan bank telah meningkatkan diri untuk memenuhi kewajiban memberikan kredit kepada nasabah. Sedangkan komitmen kewajiban akan dicatat sebesar plafon kredit yang berjanjikan pada posisi sebelah kredit. Pada komitmen kredit dipenuhi atau bank melakukan pengucuran kredit atau dropping dana, maka komitmen benar-benar telah efektif. Dengan demikian, maka seluruh rekening komitmen kredit dimaksud harus dihapus atau dikreditkan.
sebesar nilai yang direalisasikan. Realisasi kredit dapat dilakukan sekaligus sebesar plafon atau secara bertahap. Bila dilakukan secara bertahap, maka rekening komitmen sebesar plafon yang belum direalisasi tetap outstanding sampai seluruh dana benar-benar direalisasi tidak dibatalkan. Pada saat realisasi kredit, bank akan memungut beban terhadap kreditur atau yang berarti ada pendapatan bagi bank. Pendapatan tersebut berasal dari biaya provinsi, biaya administrasi, biaya transaksi jaminan, biaya angsuran, dan sebagainya. Biaya-biaya ini akan dibebankan kepada debitur melalui pengkreditan terhadap kredit yang direalisasikan. Pengucuran kredit dicatat sebesar nilai realisasi kredit. Kita masuk pada contoh soal A. Pada tanggal 25 April 2002, Anita mengajukan permohonan kredit kepada Bank Niaga Semarang sebesar 50 juta rupiah. Aplikasi kredit disetujui pada tanggal 1 Mei 2002 dengan jangka waktu 5 tahun. Tingkat suku bunga 20%. Debitur dibebani biaya provisi dan komisi 0,25%, biaya materai 10.000, biaya penggantian barang cetakan 5.000, biaya administrasi 100.000, biaya notaris dan PPATA 300.000, biaya asuransi kredit 100.000, dan pihak bank memperhitungkan bunga dengan metode sliding rate. Pada tanggal tersebut, Anita langsung mencairkan kredit sebesar 50 juta rupiah. Dengan perincian ditransfer ke cabang Cirebon 20 juta rupiah. Dikreditkan ke rekening biro Anita sebesar 20 juta rupiah dan sisanya tunai. Catatan untuk transaksi di atas dimulai tanggal 1 Mei 2002 ketika terjadi realisasi kredit dan ketika terjadi angsuran pokok dan bunga pada setiap akhir bulan. Bisa dilihat di sebelah kanan saya. Kalau Anda perhatikan, maka pencatatan transaksi tersebut langsung dicatat pada rekening real dan nominal tanpa didahului pencatatan pada rekening administratif. Hal ini dilakukan karena akad kredit dan pencairan kredit dilakukan satu waktu, yaitu tanggal 1 Mei 2002. Sedangkan angsuran bunga setiap periode semakin menurun. Dengan demikian, maka total angsuran juga menurun seperti yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2002. Angsuran tersebut diasumsikan dibayar atau atas beban rekening giro Anita. Dalam praktik dapat saja angsuran diterima bank dalam bentuk cek bank lain, warkat transfer masuk, warkat inkaso, uang tunai, ataupun slip penarikan tabungan. Untuk selanjutnya dapat dilakukan jurnal angsuran, pokok dan bunga yang sama dengan jumlah menurun atau sliding rate, sampai dengan jatuh tempo kredit. Sekarang, bagaimana bila kredit dicairkan tidak di hari akad kredit? Dalam hal seperti ini, bank akan melakukan pencatatan pada rekening administratif terlebih dahulu dengan jurnal kredit rekening atau CR, RAR. Fasilitas kredit yang belum ditarik sebesar plafon kredit yang belum di-dropping atau realisasi atau belum ditarik. Rekening ini akan hilang seiring dengan pencairan kredit dengan cara didebar RAR. Fasilitas kredit yang belum ditarik sebesar penarikan kredit. Kartu kredit. Kartu kredit atau kredit card diterbitkan oleh perusahaan kartu kredit, yaitu merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkannya. Akuntansi untuk kredit card, mekanisme perorganisasian kredit card memiliki aspek kontrol yang ketat. Lazimnya dilakukan validator. Melalui validator ini, penerimaan pembayaran kredit card dapat melakukan konfirmasi kepada pusat pengelolaan data untuk mendapatkan otorisasi pembayaran. Otoritas ini sangat diperlukan untuk
untuk menjamin keabsahan dari kredit card yang bersangkutan karena ia akan berfungsi sebagai pengecekan keabsahan nomor kartu dan saldo. Kredit card akan berstatus deadline apabila pagu kredit sudah habis atau penggunaan kartu melebihi pagu kredit yang diterbitkan. Lazimnya dari bank akan menerbitkan early warning kepada penggunaan kartu kredit jika pemakaian sudah mencapai 80%. Akuntansi kredit card dibedakan untuk persetujuan pemberian kredit, penarikan, pelunasan, dan pembayaran kepada beneficiary. Sedangkan pemberian kredit untuk setiap nasabah kredit card bersifat kontingen. Untuk penerbit kredit card diadministrasikan dalam rekening administratif yang berguna untuk tujuan kontrol terhadap penggunaan pagu kredit yang diadministrasikan dengan komputer, dan rekening administrasi harus disesuaikan jika ada penggunaan dan penyetoran kredit card. Setiap kali bank menerbitkan kredit card kepada nasabah, yang bersangkutan diberi satu rekening dan pihak bank berkewajiban untuk memberikan kredit. Kewajiban bank ini akan dibukukan secara single entry dan akan dibukukan pada rekening administrasi sisi kredit. Contoh, apabila Bank Arjuna Cabang Jakarta telah mengotorisasi untuk menerbitkan kredit card Visa atas nama Tuan Eko dengan kredit sebesar 15 juta rupiah. Suku bunga yang berlaku 22% setahun, maka pada saat penerbitan kredit card akan dicatat pada bank sebagai berikut. Kredit administrasi rupiah, kredit card yang diterbitkan sebesar 15 juta rupiah. Rekening administrasi ini akan tetap tidak berubah sepanjang saldo nasabah. Kredit card tidak berubah atau tidak digunakan, dan rekening ini akan dibukukan untuk setiap nasabah dan dibukukan secara kelompok. Pembebanan annual fee, pada saat pembebanan annual fee sebesar Rp200.000. Atas pembebanan rekening Tuan Eko oleh Bank Arjuna akan dicatat sebagai berikut. Debitur kredit card Tuan Eko sebesar Rp200.000, pendapatan annual fee kredit card Rp200.000. Pembebanan biaya annual fee ini akan mengurangi rekening kredit yang diberikan dan akan mengakibatkan tagihan Bank Arjuna kepada nasabah yang bersangkutan dengan dicatat sebagai berikut. Administrasi rupiah kredit card yang diterbitkan sebesar Rp200.000. Penggunaan kredit card ini apabila Tuan Eko mempergunakan kredit card yang dimilikinya untuk membeli barang di toko Moro sebesar Rp40.000. Kemudian toko Moro menyetorkan slip pembelian barang beserta bukti lainnya kepada Bank Arjuna untuk disetorkan bagi keuntungan rekening gironya dengan dipotong komisi sebesar Rp5.000. Maka oleh Bank Arjuna akan dicatat sebagai berikut. Administrasi rupiah kredit card yang diterbitkan sebesar Rp240.000 di sebelah debit. Debitur kredit card Tuan Eko sebesar Rp240.000 di sebelah debit. Giro toko Moro sebesar Rp235.000 di sebelah kredit. Pendapatan komisi kredit card sebesar Rp5.000 di sebelah kredit. Informasi nasabah dengan media komputer, maka saldo rekening setiap nasabah kredit card dapat diketahui dengan cepat dan pasti setiap saat diperlukan. Untuk dapat mengetahui beberapa besar pagu kredit dapat langsung diketahui dari saldo rekening administratifnya, seperti tampak sebagai berikut. Sisa pagu kredit atau rekening administratif sebesar Rp14.660.000, tagihan kepada Tuan Eko sebesar Rp340, total pagu kredit sebesar Rp15 juta. Pembayaran tagihan kredit card
Apabila sebulan kemudian Tuan Eko akan melunasi hutangnya sebesar 340.000 ditambah dengan bunga terhutang secara tunai, maka Bank Arjuna Cabang Jakarta akan mencatat sebagai berikut. Pokok debitur sebesar 340.000, bunga 30 per 360 kali 22% sekali 340.000 sama dengan Rp6.233. Jumlah debitur sebesar Rp346.233. Jurnalnya debit di kas sebesar Rp346.233, kredit di debitur kredit card sebesar Rp340.000, pendapatan bunga kredit card sebesar Rp6.233. Selanjutnya aktiva tetap bank. Aktiva tetap adalah aktiva yang dimiliki oleh bank yang pemiliknya ditunjukkan untuk tidak dijual kembali, melainkan untuk digunakan dalam rangka menunjang operasional perbankan sehari-hari. Sedangkan kapital aset atau modal aktiva diartikan sebagai aktiva jangka panjang yang tidak akan dijual atau dibeli di dalam situasi bisnis yang normal. Di dalam pengertian umum, istilah ini termasuk aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin. Selanjutnya kapital expenditure, biaya aktiva tetap merupakan pengeluaran uang yang digunakan untuk penambahan atau perbaikan aktiva tetap perusahaan seperti mesin dan bangunan. Aktiva tetap yang dimiliki oleh bank dapat meliputi yang pertama ada tanah, baik yang digunakan untuk membangun gedung bank atau tanah yang dibeli oleh bank dan belum sempat dipergunakan, atau tanah yang diambil alih dari kredit. Yang kedua ada gedung, baik yang digunakan untuk operasional atau gedung yang diambil alih dari kredit. Yang ketiga ada inventaris, meliputi semua peralatan kantor, baik peralatan kerja ataupun yang lain, yang menunjang kegiatan operasional bank. Yang keempat ada kendaraan, komputer, dan lainnya. I. Pengeluaran untuk membeli aktiva tetap. Pada prinsipnya, aktiva yang diperoleh akan dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah biaya-biaya yang terjadi untuk menempatkan aktiva tetap tersebut sampai siap untuk dipergunakan. Dari hal tersebut, maka dua pengeluaran untuk aktiva, yaitu yang pertama ada pengeluaran modal. Modal yaitu uang atau benda yang ditanamkan dalam suatu usaha untuk dikelola lebih lanjut secara produktif. Sedangkan pengeluaran modal yaitu pengeluaran yang dilakukan guna mendapatkan nilai manfaat yang selanjutnya dapat digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran seperti ini harus dikapitalisasi ke dalam rekening aktiva yang bersangkutan atau masuk ke dalam harga perolehan. Contohnya adalah dalam pengeluaran ini ada pembayaran untuk pembelian kendaraan, biaya balik nama, dan sebagainya. Yang kedua ada pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh manfaat yang hanya dapat dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Pengeluaran-pengeluaran ini akan dibekukan dalam rekening tersendiri, yaitu rekening biaya. Contohnya pengeluaran jenis ini adalah pembelian oli, bensin, dan reparasi. J. Akuntansi aktiva tetap. Akuntansi aktiva tetap dilakukan untuk pembelian penyusutan, perbaikan, penjualan, dan hibah. Pembelian, setiap kali ada transaksi pembelian aktiva, maka akan dicatat pada sisi debit dari aktiva tetap yang bersangkutan. Rekening ini akan tetap outstanding sepanjang tidak ada penjualan aktiva tetap atau habis disusutkan. Sebagai ilustrasi, Bank Barona Jakarta membeli sebuah tanah dan gedung di Jakarta untuk dijadikan cabang pembantu. Harga gedung tersebut dibayar dengan sejumlah biaya pengurusan tanah dan notaris sebesar 900 juta rupiah. Bank Baron membayar pembelian ini dengan menggunakan biliet giro BI kepada PT Tover. Oleh Bank Baron Jakarta akan dibukukan sebagai berikut. Di posisi debit,
aktiva tetap gedung kantor sebesar 900 juta. Di posisi kredit, bilet giro sebesar 900 juta. Ilustrasi lainnya, Bank Baron juga membeli inventaris kantor dari PT Berlian berupa mobil sebanyak 2 unit. Masing-masing mobil seharga 260 juta dan 140 juta. Pembayaran dilakukan dengan cara memindah buku untuk keuntungan rekening giro PT. Atas transaksi ini, maka Bank Baron akan membukukan sebagai berikut. Di posisi debit, aktiva tetap kendaraan sebesar 400 juta, dan di posisi kredit, giro rekening PT Berlian sebesar 400 juta. Perbaikan, penambahan nilai aktiva tetap yang dilakukan akan menambah nilai aktiva tetap yang bersangkutan. Sebagai contoh, apabila terjadi penambahan bangunan atau perluasan bangunan, maka jumlah pengeluaran yang telah dilakukan sepanjang mengenai penambahan tersebut akan digolongkan dan dicatat sebagai aktiva tetap. Perbaikan aktiva tetap akan dilihat besar kecilnya pengeluaran tersebut dengan pertimbangan dampak perbaikan tersebut terhadap umur aktiva tetap. Bila pengeluaran tersebut bersifat perbaikan rutin atau perbaikan kecil-kecil, maka akan digolongkan dan dicatat sebagai biaya perbaikan. Akan tetapi, jika pengeluaran perbaikan tersebut terlalu besar untuk dikelompokkan ke dalam biaya perbaikan, dan perbaikan tersebut akan berpengaruh memperpanjang umur aktiva yang bersangkutan, maka pengeluaran tersebut akan dicatat sebagai penambah aktiva tetap yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi, Bank Baron Cabang Jakarta mengeluarkan sejumlah biaya untuk perbaikan gedung kantor berupa penambahan bangunan sebesar 275 juta dan biaya perbaikan mobil sebesar 2 juta rupiah. Pembayaran penambahan gedung kantor dilakukan melalui bilet giro Bank Dewa Cabang Jakarta, dan pembayaran perbaikan mobil dilakukan secara tunai. Atas transaksi tersebut, maka Bank Baron Cabang Jakarta akan mencatat sebagai berikut. Di posisi debit, aktiva tetap gedung kantor sebesar 275 juta rupiah. Di posisi debit, biaya pemeliharaan kendaraan sebesar 2 juta rupiah. Di posisi kredit, Bank Lain Giro sebesar 275 juta, dan di posisi kredit kas sebesar 2 juta rupiah. Penyusutan atau depresiasi. Penyusutan pada dasarnya merupakan alokasi biaya atas aktiva tetap yang telah dipergunakan dalam operasional perusahaan. Karena suatu perusahaan telah membeli aktiva tetap yang semula telah dicatat sebagai aktiva, pemakaiannya harus dibebankan sejumlah biaya yang merupakan alokasi dari biaya aktiva tetap yang telah dibeli tersebut. Penyusutan juga merupakan beban terhadap laporan laba rugi bank selama periode tertentu. Beban ini harus sudah diperhitungkan paling lambat pada akhir tahun ke dalam perhitungan beban dan pendapatan. Prinsip matching atau periodicity ditetapkan dalam hal ini. Cara perhitungan aktiva tetap bervariasi menurut jenis aktiva dan umurnya. Untuk aktiva tetap bergerak, seperti kendaraan, atau disusutkan lebih cepat dibandingkan dengan aktiva tetap gedung yang tidak bergerak. Hal ini didasarkan pada sifat dari aktiva tetap tersebut yang dipengaruhi oleh faktor keuangannya. Metode penyusutan. Cara menyusutkan aktiva tetap akan bergantung pada metode perhitungan yang ditetapkan. Beberapa metode penyusutan aktiva tetap yang dapat digunakan. Yang pertama, metode garis lurus. Dalam metode ini, aktiva tetap akan disusutkan dengan jumlah yang sama setiap tahunnya dari nilai yang dapat disusutkan. Besarnya nilai penyusutan per tahun dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Contoh, sebuah mobil dengan harga 400 juta ditaksir berumur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 50 juta. Perhitungan depresiasinya sebagai berikut.
Penyusutan sama dengan 400 juta kurang 50 juta per 5 tahun sama dengan 70 juta. Penyusutan tersebut akan dicatat debit by penyusutan aktiva tetap mobil 70 juta, kredit akumulasi penyusutan aktiva tetap mobil 70 juta. 2. Metode jumlah angka tahun. Metode ini akan memperhitungkan beban penyusutan berdasarkan nilai-nilai angka digit yang menurun setiap tahunnya, sehingga beban penyusutan akan menurun setiap tahun. Besarnya penyusutan setiap tahun dapat diperhitungkan sebagai berikut. Sedangkan besarnya jumlah digit tahun dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut. Dan besarnya penyusutan tahun pertama akan dihitung dengan cara sebagai berikut. 3. Metode jam jasa. Dalam metode jam jasa diasumsikan bahwa aktiva tetap yang bersangkutan akan lebih cepat rusak jika digunakan secara penuh. Beban depresiasi di sini sangat tergantung pada jumlah jam kerja yang digunakan. Rumus untuk metode ini sebagai berikut. Contoh, 10 unit komputer dengan harga perolehan sebesar 35 juta akan digunakan selama 18.000 jam dengan nilai residu untuk masing-masing unit sebesar 200.000. Dari hal tersebut, penyusutan per jam dapat dihitung sebagai berikut. Nilai total residu 10 unit kali 200.000 sama dengan 1833,33 per jam. Jadi, jika pada tahun ke-1 penggunaan komputer selama 3.000 jam, maka nilai penyusutan pada akhir tahun ke-1 sebesar 1833,33 kali 3.000 jam sama dengan 550.000. Dan hal ini akan dicatat sebagai berikut. Debit, biaya penyusutan aktiva tetap dan inventaris komputer sebesar 550.000. Kredit, akumulasi penyusutan aktiva tetap dan inventaris komputer sebesar 550.000. Sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menggunakan cara yang sama, tergantung pada jam jasa yang digunakan. Hibah. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh pihak ketiga atas aktiva tetap yang dimiliki oleh bank. Hibah akan dicatat sebagai penambahan aktiva tetap dengan nilai taksiran pasar yang wajar. Penerimaan hibah dalam bentuk aktiva tetap juga akan digolongkan ke dalam kelompok modal dengan rekening modal sumbangan, donat kapital. Contoh, Bank Baron Cabang Jakarta mendapat hibah berupa sebuah kendaraan mobil dari Bank Dewa. Nilai pasar ditaksir sebesar 30 juta rupiah. Dan oleh Bank Baron akan dilakukan sebagai berikut. Di debit, aktiva tetap kendaraan sebesar 30 juta rupiah. Kredit, modal sumbangan sebesar 30 juta rupiah. Rekening modal sumbangan ini akan turut diperhitungkan sebagai kelompok modal bank dalam perhitungan CAR, Capital Adequacy Ratio. Penjualan aktiva tetap. Dalam penjualan aktiva tetap yang sudah tidak lagi produktif, maka seluruh akumulasi penyusutan dari aktiva tetap yang bersangkutan akan dinihilkan dengan cara mendebetkan rekening tersebut. Selisih antara harga jual dan nilai buku dari aktiva tetap yang dijual tersebut akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap. Contoh, sebuah mobil second yang dimiliki oleh Bank Baron senilai 60 juta rupiah setelah disusutkan selama setahun diputuskan untuk dijual sebesar 50 juta rupiah tunai. Ayat jurnal untuk membukukan transaksi ini adalah sebagai berikut. Harga beli mobil sama dengan 60 juta rupiah. Akumulasi penyusutan 60 juta rupiah kurang 7 juta rupiah kali 20% kali 1 sama dengan 10.600.000 rupiah. Nilai sisa sama dengan 49.400.000 rupiah. Harga jual sama dengan 50 juta rupiah. Keuntungan dari penjualan mobil sama dengan 600.000.
Ayat jurnal untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut. Debit kas sebesar 50 juta rupiah. Debit akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 10 juta rupiah. Kredit aktiva tetap kendaraan sebesar 60 juta rupiah. Kredit keuntungan penjualan aktiva tetap 600 rupiah. Keuntungan dari penjualan aktiva tetap ini akan dibukukan dalam kelompok pendapatan non-operasional karena sifat transaksinya bukan merupakan operasional utama Bank Baron.